Halo, perkenalkan nama saya Liana Novitasari, NIM B13121210071. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi jurusan S1 Manajemen kelas A sore. Di sini saya akan meresum materi tentang pemahaman sistem hukum bisnis di Indonesia yang pernah dijelaskan oleh dosen mata kuliah aspek hukum dalam bisnis yang diampu oleh Ibu Yuditya Diah Sukmadewi, SH, MH. Hukum dan hukum bisnis memiliki pengertian yang berbeda. Pengertian hukum secara umum adalah aturan yang dibuat dan harus ditaati oleh sekelompok orang, bersifat imperatif, dan jika dilanggar, ada sanksi yang harus ditanggung. Definisi hukum menurut para ahli berbeda-beda. Definisi hukum menurut HMN Purwosucipto berbeda dengan definisi hukum menurut Profesor Sujono Sukamto. Namun, semuanya memiliki makna yang sama, bahwa hukum adalah rules atau peraturan. Tujuan hukum menciptakan lingkungan yang damai dan tentram. Hukum juga terdapat dalam sektor pendidikan, HAM, sosial, termasuk di sektor bisnis, di mana aturannya juga berbeda-beda. Sedangkan hukum bisnis adalah aturan yang dibuat untuk mengatur kegiatan bisnis atau ekonomi di Indonesia. Tujuannya supaya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Objek dari hukum bisnis adalah kegiatan bisnis yang meliputi perilaku bisnis, sektor bisnis, dan lain-lain. Klasifikasi kegiatan bisnis yaitu ada jasa, industri, dan perdagangan, di mana jasa menitik beratkan pada pelayanan atau menawarkan jasa. Ada pula industri yang menitik beratkan pada pengolahan di mana barang tersebut diolah sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Dan ada pula perdagangan yang menitik beratkan pada barang atau produk, yaitu berupa barang dagang. Sumber hukum dan sumber hukum bisnis memiliki kaidah yang berbeda. Sumber hukum secara umum, yang pertama ada perundang-undangan, yaitu berupa peraturan secara tertulis. Yang kedua ada kebiasaan, yaitu suatu kebiasaan yang sudah diyakini oleh masyarakat dari dulu hingga sekarang. Jadi jika melanggar akan mendapatkan hukuman. Yang ketiga ada jurisprudensi, yaitu putusan hakim atau pengadilan terdahulu atas perkara yang sama sehingga digunakan sebagai dasar putusan. Yang keempat ada perjanjian. Mengapa perjanjian dijadikan sebagai sumber hukum? Kenapa? Karena pada dasarnya perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih. Yang kelima ada traktat, yaitu perjanjian yang sudah disepakati oleh dua negara atau lebih. Contohnya seperti perjanjian bilateral atau multilateral. Terakhir ada doktrin. Doktrin adalah pendapat para ahli yang digunakan untuk pertimbangan atau dasar putusan. Sedangkan sumber hukum bisnis ada 3, yaitu KUH Per atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apa sih itu? KUH Per adalah aturan di bidang bisnis yang mengatur keperdataan secara umum dan bersifat leg generalis. Yang kedua ada KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu aturan yang mengatur secara spesifik dibandingkan aspek yang termuat dalam KUH Perdata. Jadi lebih rinci gitu. Yang terakhir ada peraturan undang-undang lain di sektor bisnis.
Sumber hukum ini lebih spesifik lagi dibandingkan KUH Perdata dan KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Perkenalkan, nama saya Liana Novitasari, NIM B1310071, Program Studi Manajemen S1 kelas A sore. Di sini saya akan mendirikan badan usaha berupa CV atau biasa disebut dengan persekutuan komanditer. Alasan saya mendirikan CV karena saya tidak memerlukan modal yang terlalu banyak. Selain itu, syarat untuk mendirikan CV tergolong mudah. Di sini saya akan fokus pada bidang jasa. Karena menurut saya bidang jasa memiliki keuntungan yang lebih menjanjikan. Mengapa demikian? Sebenarnya ada beberapa faktor seperti bisnis jasa tidak membutuhkan modal yang besar. Kita tidak perlu memikirkan distribusi, kita tidak perlu memikirkan stok barang, dan modal yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Oleh sebab itu, saya memilih badan usaha yang berfokus pada bidang jasa. Dalam mendirikan CV, tentu saja ada dasar hukum yang harus diketahui. Dasar hukum pendirian CV terdapat pada pasal 23 KUHD. Selain itu, juga terdapat pada pasal 19 sampai 21 KUHD yang mengatur tentang persekutuan komanditer. Dalam pendirian CV, tentu saja saya harus memenuhi sejumlah persyaratan agar badan usaha yang saya dirikan berjalan dengan baik. Pertama, saya harus mengajukan akta pendirian CV. Kedua, mengurus SKDP atau Surat Keterangan Domisili Pusat. Ketiga, membuat NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Keempat, mengurus surat izin usaha. Terakhir, mengurus TDP atau Tanda Daftar Perusahaan. Mengenai kepemilikan modal CV berasal dari aset pribadi saya. Aset juga tidak memiliki batas minimal modal. Mengenai struktur organisasi CV, terdapat pimpinan, administrasi keuangan, kasir, cleaning service, kepala divisi. Di dalam badan usaha, CV juga memiliki tanggung jawab, yaitu segala bentuk tanggung jawab hukum juga menjadi tanggung jawab sekutu aktif, sehingga ketika mengalami permasalahan, hanya sekutu aktif yang menanggung dan menggunakan harta kekayaan pribadi miliknya. Jika CV yang saya dirikan sudah tidak bisa berjalan dengan baik dan terpaksa harus dibubarkan, maka saya harus memenuhi ketentuan mekanisme pembubaran CV. Proses pembubaran CV antara lain: yang pertama, pembuatan akta pembubaran. Yang kedua, permohonan pencabutan NIB. Yang ketiga, permohonan pencabutan NPWP Badan Usaha Dagang. Yang keempat, mengurus di kantor pajak Pratama. Yang kelima, apabila masih ada kewajiban pelaporan atau denda atau kurang bayar pajak, diselesaikan terlebih dahulu. Apabila kewajiban sudah terpenuhi dan NPWP Badan Usaha sudah tercabut, maka selesailah proses pembubaran. Biasanya jangka waktu pengurusan 3-7 hari setelah berkas lengkap.